Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala yusur uyubana wa yaghfiru dunubana aj'aluna min ulama al-amilin arasin bil ilmi wal yakin wa ila hadratin nabil mustafa ya rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa abaina matina wa jadadina jaddatina mamina matina wa ikhwana wa ikhwatina masyayikhina wa liman lahu akun alaina wa nakhusu khasatan Syekh Muhammad Yasin Muhammad Isa Al-Badani Syekh Abdul Hamid Abdul Halim Ad-Dari Syekh Muhammad Yasin bin Ahmad Zaid Asy-Syarbani Thumma Gajam Rahim Masnawi Ismail Anwar Muhammad Thumma Lalai Gajam Nuruddin Siddiq waliman anfaqa amwalahum fi hadzal masjid wa khususan ila sahibu Alif rahimahullah ta'ala sa'ulilai lahum al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin Shiratal mustaqim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa alamu anna ahsanal hadisi kitabullah wal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa bisanadinal muttasil lil imam hadisin al imam Ibnu Hajar Asqalani radhiyallahu ta'ala anhu wa damanab abihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darin amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu sama ya akhi ya la ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi la qala an ibni Umar wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma annahuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yunadi ibnu ummi maktum wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqala lahu asbahta asbahta aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi wa fi akhiri idrajun. Wa bihi la qala 'an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala anna bilalan adzana qabla al-fajr فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وضعفه والله سبحانه وتعالى أعلم. Ya, syukran ala tahalik. Para muallimin, para asatid, para hujaj, bapak-bapak, ibu hadirin dan hadirat, serta para pendengar radio Karya Bersama AM 1494 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus guru kita Mukarram Ustaz Haji Ahmad Sanusi, Ketua Masjid Jami Riyadil Abidin, para sepuh, para bini sepuh, orang tua kita, di antara yang hadir Mukarram Bapak Haji Madani, Karam Bapak Haji Mursali, dan segenap para remaja yang kami cintai. Pendengar di mana saja pun berada yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat hadir di tempat yang mulia ini. Semoga kehadiran kita senantiasa di bawah naungan ridhonya dan dia karuniai kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita masih di dalam sekitar masalah adzan. Yang dianjurkan dan disunahkan kita adzan untuk melaksanakan sholat fardu
baik kita sendiri atau kita berjamaah, atau juga kita sholat waktu yang sudah lewat waktunya tuh, kita juga disunahkan juga untuk adzan. Berarti adzan ini memang sunnahnya sangat tinggi. Karena apa? Karena padilahnya nanti akan ada ini setelah ini, keutamaan adzan, keistimewaannya adzan. Diriwayatkan lagi oleh Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu dan juga Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya annahuma qala, kedua-duanya berkata, baik Sayyidina Umar ibn al-Khattab maupun Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau berdua telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yunadi ibnu ummi maktum wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqala lahu asbahta asbahta, muttafaqun alaih wa fi akhirihi idrajun. Dari Sayyidina Umar dan Sayyidatuna Aisyah bahwa beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, inna bilalan yu'adzinu bilailin, bahwa sesungguhnya Bilal itu adzan pada waktu malam. Ini kejadiannya pada waktu malam Ramadan. Kejadiannya ini pada malam bulan Ramadan. Beliau adzan di malam hari, ay qoblal fajri, bilailin ay qoblal fajri. Pada malam hari dia adzan sebelum datangnya fajar. Artinya pada waktu subuh. Sudah kita ketahui bahwa fajar itu ada dua, ada fajar kidib, ada fajar sodik gitu. Fajar kidib itu 1 jam sebelum fajar sodik, itu dia ada kayak terang, kayak udah terang nih gitu. Beberapa menit gelap lagi. Nah, pada waktu beliau adzan ini, malam ini, kata Rasulullah, fakulu wasrabu, maka tetaplah makanlah kamu dan minumlah kamu. Artinya di sini sahurlah kamu. Karena ini adzannya Bilal ini adzan belum fajar, belum masuk waktu subuh, maka disuruh makan, disuruh minum. Kenapa malam-malam suruh makan, malam minum? Karena ini malam Ramadan. Makanya tadi itu saya katakan kejadian ini asbabul wurud daripada hadis ini pada malam bulan Ramadan. Itu hatta yunadi ibnu ummi maktum, sehingga nanti yunadi juga yuadzin, sehingga nanti juga memanggil atau beradzan oleh ibnu ummi maktum gitu. Siapa namanya ini? Yaitu Amr bin Ummi Maktum. Namanya Amr, ya, namanya bin Ummi Maktum, seorang perempuan, bin, bukan bin Muhammad, bin Ummi Maktum, bin ibunya si Maktum. Wakana rajulan, nah ini itu di dalam kurung tuh, bukan hadis ini. Ini keterangan atau ucapan Sayyidina Umar radhiyallahu. Wakana, kata Sayyidina Umar, dia adalah rajulan a'ma. Si Ibnu Ummi Maktum ini adalah orang laki-laki yang buta. Buta nggak ngelihat, ya, buta nggak ngelihat itu. Ini matanya, jadi matanya nih nggak ngelihat. Sebab yang ngelihat ini ada dua. Ada ainul zohir, ini mata yang kelihatan. Ada ainul kolbi, mata hati.
Walaupun matanya melotot, kalau hatinya tidur itu nggak manfaat hidupnya. Tetapi walaupun matanya buta nggak ngelihat, tapi mata hatinya melek, maka dia akan mendapat kebaikan-kebaikan. Nah ini Abdullah ibnu Maktum ini, Amr namanya, itu dia dalam buta. Dia pun salah seorang muadzin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu adzannya Sayyidina Bilal ini, makan dan minumlah kamu. Artinya ini belum imsak, belum waktunya nahan makan. Jadi masih boleh makan. Nah di sini kita dapat pengertian, kita dapat mengambil hukum dari hadis ini bahwa orang sahur itu sebelum fajar masih boleh. Bahkan Rasulullah sendiri itu sering mengakhiri sahurnya. Gitu. Jadi malah sunnah kita mengakhirkan sahur. Jangan jam 1 kita sahur, setengah 2 kita tidur, jam 7 baru bangun. Sembahyang subuhnya telat. Itu nggak bener. Gitu. Yang sunnah dikerjain awal kan sahur sunnah. Ya, di awal dikerjain, yang wajib sholat subuh ditinggal. Kenapa? Dia tidur jam 1:30 gitu. Ya. Awalnya kan itu disunahkan akhirkan sahur itu. Tapi begitu ntar anak-anak saya pada sahur, saya diam, saya masih aja. Saya baca Quran, saya zikir, nungguin. Kira-kira 10 menit lagi mau subuh saya sahur dah. Gitu. Ya. Itu boleh. Bahkan kalau dikatakan orang lagi baca terhim itu kan belum subuh. Ada yang terhim sebelum 10 menit, ada yang terhim sebelum 15 menit. Itu keburu 3 piring itu. Makanya pakai sayur serodotin aja udah. Iya, keburu itu gitu. Ya. Hatta, nah kemudian ini makanya ini diambil juga hadis ini bahwa untuk waktu subuh itu disunahkan adzan 2 kali. Kenapa? Yang pertama padilahnya ini, keutamaannya untuk bangunin orang biar bisa tahajud. Karena salah satu keistimewaan malam hari ini adalah pada waktu-waktu tahajud itu. Sepertiga malam yang pertama, atau sepertiga malam yang kedua, atau memang sepertiga malam yang terakhir. Bagi 3 aja dah, dari maghrib sampai subuh. Bagi 3. Berapa jam tuh? Maghrib jam berapa? Subuh jam berapa? Nah dari maghrib ke subuh bagi aja 3. Gitu. Nah sepertiga pertama ya kira-kira sampai jam 9-an. Loh, makanya sholat taraweh itu termasuk qiyamul lail. Termasuk sholat malam. Dapat sholat malam itu kita pahalanya. Karena dikerjain sepertiga yang pertama. Makanya kadang-kadang tuh kalau di pondok dulu saya atau di daerah itu sering diakhirkan sholat tarawih dikit, diundurin dikit. Misalnya isya jam 7-10 menit, dikerjain 7:30 baru mulai isya. Tuh dia, yang tadinya tuh buka waktu maghrib cuman waktu cuman waktu tamar aja, makan korma aja baru ngeteh doang, dia makan dulu dikit. Tahap kedua sebelum sholat isya, nggak usah banyak-banyak dulu. Tahap kedua ya makan sesuap aja ya gitu. Ya nah jangan terlalu berat, nanti ngantuk tidur ininya sholat tarawihnya, nggak sabaran lagi ya gitu. Nah itu makanya nanti baru tuh di adzan sholat isya, lanjut sholat tarawih. Itu dapat sepertiga malam yang pertama tuh. Nah termasuk itu wa minal laili fata'ajjal bihi nafilatal lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda.
Kita biarin 2 rakaat asa sering setiap malam. Daripada 12 rakaat sebulan sekali. Ya bangun. Itu luar biasa. Saya tahu ismi mah walaupun subuh, saya kadang-kadang paling jam 3 atau paling lambat setengah 4 saya bangun. Udah kita sholat sunat. Sholat taubat. Pertama kita sholat wudhu. Setelah sholat wudhu kita sholat taubat. Sholat taubat kita boleh sholat apa saja, hajat ke, apa ke, kemudian tahajud. Setelah hajud kita tutup dengan witir 1 kali. Baru kita sholat subuh. Nah setelah kita sebelum sholat subuh kita baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah bihamdi. Terus sekali kita sholat. Enak hidup itu ya. Itu orang yang menjelang pagi dia ya berzikir kepada Allah. Itu yang Allah demen banget yang begitu tuh. Ya gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini pada waktu adzannya maktub ini orang buta. Berarti di sini boleh orang buta itu menjadi muadzin. Asal ada yang nuntun. Ada yang bangunin dia. Dia ada bekernya, dia dibangun. Boleh dia adzan. Walaupun dia nggak tahu itu ngelihat jam berapa ini subuh kan gitu. Tuh kasih tahu dia adzan. Kenapa ini? Yang pertama mukhlis. Orang adzan ini kalau ikhlas, ya Allah, pahalanya luar biasa. Makanya dia orang buta. Kenapa nih? Mukhlis dia. Nggak pengen dipuji apa, udah. Emang suaranya enak lagi keras. Memang disunahkan orang yang muadzin ini yang suaranya keras. Jumat kan ada. Apa itu saudara kita suaranya kencang banget itu adzannya. Iya Roni, cuman badannya doang begeng, tapi suaranya emang modelnya kecil begitu panjang, ya gitu. Itu suaranya keras, gitu. Emang disuruh gitu. Namanya juga manggil orang. Masa manggil orang bisik-bisik, artinya pelan-pelan, ya kan? Gitu. Ini kan pules, gitu. Nah ini boleh, ya orang buta kita jadikan muadzin, boleh. Jadi imam juga boleh, ya boleh jadi imam, gitu. Dan juga ini di sini Ibnu Maktum, Umi Maktum. Jadi orang boleh bin perempuan boleh. Kalau memang terkenalnya begitu. Emang dia ibunya yang terkenal, maka dia bilang anaknya si Umi Maktum, ya boleh. Karena memang merawikan hadis ini harus orang yang terkenal. Orang yang terkenal gitu. Makanya nggak boleh kita belajar ngajar hadis kalau kita belum belajarin hadis sama orang yang terkenal. Sama orang yang sudah belajar hadis sama orang yang sudah dikenal orang memang dia ahli ilmu hadis gitu. Sama ini. Nah ini si Amr ibnu Umi Maktub ini wakana rajulan a'ma. Dia adalah orang yang buta, orang yang nggak ngelihat. Dia tidak bisa layunadi, dia tidak bisa menyeru, tidak bisa memanggil, tidak bisa adzan kecuali apa? Hatta yuqala lahu asbahta. Udah pagi nih. Ente udah masuk waktu pagi nih. Udah pagi artinya udah waktu fajar. Adzan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh, ya. Apalagi waktu adzan subuh. Adzan subuh nih jangan terlalu melengkung-melengkungin suaranya. Jadi orang tambah enak tidur. Agak ngetakan dikit ya gitu. Ya, jangan terlalu dilemah lembutin suaranya biar supaya orang bangun gitu. Ya. Nah, makanya orang sebetulnya itu kalau ada adzan yang pertama itu harus girang. Dia bisa bangun tahajud. Kalau dia isya belum keburu isya dia masih keburu sholat isya. Ini kadang-kadang ada orang adzan subuh aja dimarah. Kemarin tadi ada orang ngadu ke saya. Seustad juga. Bagaimana katanya, Yai, pendapat ente? Saya ini diparanin sama orang. Dia orang Islam. Dia bilang begini, Ustadz,
ini speaker kalau mau bagus, coba dihitung berapa jumlah uangnya, nanti saya ganti, saya kasih, saya beliin yang paling enak speaker. Tuh, oh, kata Ustadz nih, alhamdulillah gitu ya. Tapi Ustadz begitu pakai tapi dia. Tapi nanti kalau dikiran, kalau subuh sebelum adzan subuh jangan pakai baca terhiman, jangan pakai dikir-dikiran. Kalau Ustadz dikir habis sholat fardu itu jangan pakai speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, matiin baru dikiran gitu katanya. Maksudnya itu dia nanya, emang kenapa Pak? Berisik. Nah, ntar kalau speakernya tambah cakep, tambah berisik Pak, kata gitu. Makanya saya bilang nggak pakai diri, begini aja dah Pak, dah. Gini aja, Bapak punya duit berapa duit? Padahal di Ustadz nggak punya duit, dia tahu. Mau beli speaker itu. Ntar Bapak, itu sejumlah itu, Bapak saya kasih duitnya. Asal Bapak mau dengerin dikir, dibalikin begitu. Ya, ntar Bapak duitnya tuh boleh beli speaker baru. Taruhlah 15 juta, saya kasih 15 juta dengan syarat Bapak mau dengerin zikir setelah sholat. Tuh ya, kadang pintar juga Ustaz. Udah ya, bagaimana tuh saya jawab begitu? Boleh apa kagak? Nanya begitu. Ya. Oh jawab begitu cakep, pakai ngasih duit. Gitu. Kalau saya bilang kalau Bapak nggak mau dengerin zikir, merah aja di sini. Kalau saya jawab begitu. Hadirin yang berbahagia, para pendengar radio Karya Bersama yang tercinta, di mana saja berada. Wabillahi qala an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala anna Bilalan adzana qoblal fajri fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayarji'a fayunadiya ala innal abda nama aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata bahwasanya Bilal radhiyallahu ta'ala anhu adzana qoblal fajri. Bahwasanya Bilal itu adzan sebelum fajar. Kayak tadi, bilailin sebelum fajar gitu. Fa amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya ayarji'a, untuk kembali mengulang, ayarji'a ila makanil adan, ya, ila makanil muadzin, kembali kepada tempat muadzin, artinya supaya adan lagi setelah waktu fajar. Tuh. Jadi di sini kalau dari hadis ini nih, tambahan ini itu menunjukkan bahwa pada waktu subuh ini itu disunahkan adzan 2 kali. Ya di sini belum pernah, bisa-bisa orang pada datang, ada apaan? Iya, misalnya ntar malam nih Ustaz Sanusi kira-kira subuh jam 4:30 lebih berapa di sini? 10 ya. Nah, kira-kira jam 1 jam sebelum subuh dia adzan. Bisa bereron orang datang. Ustaz, mulai kapan? Dia gitu. Mulai kapan keder dia kata. Ya, gitu. Ya tapi sih kalau kita kasih penjelasan dulu sekitar ini, nah nanti baru direalisasikan, mungkin bisa kali ya. Itu enak kali. Itu. Kenapa? Karena untung kita bisa bangun malam gitu. Akhirnya disuruh lagi payuna dia, ya, untuk dia menyeru. Kenapa ini? Karena ala innal abda nama. Tadi yang waktu kamu lagi adzan pertama itu sungguhnya orang masih pada tidur. Jadi kalau begitu adzan yang pertama bangunin orang tidur. Memang sedang itu. Biar orang kayak apa juga bangun jam 4 itu sedang banget. Sedang itu Isya subuh 4:30. Dia bangun jam 4 atau 3:30. Sedang banget itu. Ya, dia mandi bersih-bersih. Jangan nggak mandi bangun tidur. Bagusnya mau sholat subuh mandi bersih-bersih.
Nah, dia sholat sunat wudhu, kemudian dia sholat taubat. Tadi siang banyak ngerjain perbuatan-perbuatan yang kurang baik dan yang apa juga, atau barangkali dalam hati atau pikiran ada pikiran untuk melakukan kejelekan. Ya Allah, tadi saya berpikir jelek, ya Allah, saya mohon maaf ya Allah. Jangan kau jadikan di dalam perbuatan daripada ucapan saya itu ya Allah, daripada terlintas di dalam hati saya untuk membuat kejelekan ya Allah, janganlah kau izinkan ya Allah, matikan niat itu ya Allah, karena enak. Itu pahalanya gede itu. Gede, itu namanya sholat taubat. Oh, nah kita sholat lagi hajat. Nah ini kenapa? Sebab kita memang kalau bisa itu sehari semalam sholat kita jangan kurang dari 50. Jangan sampai 50, jangan kurang 50 rakaat. Apalagi udah kita begini nih, udah lebih dekat sama Pun Kemboja. Ya. Tuh. Apalagi selebih. Ini kalau bisa jangan kurang. Ngitungnya dari mana Ustaz? Yang udah wajibnya 17. Nah, supaya 50 paling dikit 17 tambah berapa ini? Tambah. Kita taruh. Sholat maghrib, ya, ada yang berpendapat tidak disunahkan, ada yang mengatakan boleh sholat sebelum maghrib 2 rakaat, ghair muakkadah, artinya sholat sunat sebelum maghrib itu memang tidak muakkadah, tapi ghair muakkadah boleh. Ada, nanti akan ketemu kita hadisnya nanti, ada itu hadisnya nanti ketemu kita hadis sholat sunat nanti di sini. Itu sebelum maghrib 2 rakaat misalnya, setelah maghrib itu. Setelah maghrib 6 awabin namanya, sholat sunat awabin. 6 sama 2 berapa? 8 sama 17 berapa? 25. Datang lagi isya, kita kerjain 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya 4, jadi 29. Tambah witir 3 berapa? Hah? Nah 32 dah. Ntar kita tahajud berapa dah, mau taruh 12 jadi berapa? Hah? 4. Nah datang lagi zohor. Sebelum zohor kita kerjain 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh sebelum zohor. Ntar setelah zohor 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 8. Zohor aja udah 8 lebihnya itu dari 4. Tadi 30 berapa? 44 sama 8. Nah, datang lagi asar, sebelum asar kerjain 4 rakaat. Berapa? Nah, lebih itu Ustaz ya. Kata Ustaz gimana kalau lebih? Iya minimal 50. Kenapa? Sebab awal pertama diperintahkan sholat 50 rakaat. Jain sunahnya jadi jumlah, bukan wajibnya itu. Ya, maka sisanya itu, diskonnya itu menjadi sunnah, wajibnya 5 waktu 17 rakaat, yang lainnya tuh ya. Tuh. Rawahu Abu Dawud, dan diriwayatkan hadis ini oleh Imam Abi Dawud wa dha'afahu, dan beliau menganggap hadis ini dhaif ya itu. Nah oleh karena itu sekalian hadis dhaif ini boleh untuk fadail, untuk keutamaan boleh berdalil dengan hadis yang dhaif gitu ya gitu. Nah seperti gini, lu anak perawan jangan duduk di depan pintu jadi urung orang lamar, itu dhaif itu. Tapi kalau untuk kebaikan boleh pakai. Iyalah, lihat dia duduk di depan pintu, orang mau masuk kan kagak bisa, ada urung, ya kan? Itu boleh, itu hadisnya orang tua itu. Masya Allah, orang tua dulu cara ngelarangnya enak, tapi nggak sakit hati kita. Maghrib lu duduk di latar, ntar kalau kuntilanak liwat lu disamber tuh. Takut anak-anak dulu, nggak ada maghrib pada ngeletak di jalanan itu, pada keluyuran nggak ada dulu. Padahal, ya Allah, itu kenapa? Biarin lu nggak sholat, asal di dalam rumah.
Karena maghrib itu ada kuntilanak. Karena setelah saya baca ada satu kitabul arwah itu, setiap maghrib itu menjelang maghrib itu kadang-kadang orang tua kita yang telah meninggal dunia datang tuh di depan pintu diliatin aja, pada sholat nggak anak gue ya, cucu gue ada di sini pada sholat nggak ya, gitu. Datang depan pintu. Makanya kalau di Jawa tuh nggak boleh maghrib buang air depan pintu. Iya. Ada orang Jawa nggak dunia? Iya, emang apa? Nah, kalau ada orang mau masuk bawa duit nggak jadi, nggak enak. Iya, hadirin sekalian, karena udah waktu masuk Isya, cukup sampai di sini saja. Insya Allah nanti hadis yang berikutnya dari Abi Sa'id Al-Khudri. Para hadirin sekalian, para pendengar radio Karya Bersama, di mana saja berada, mudah-mudahan kita diberikan senantiasa diberikan taufik, hidayah dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita, terutama di dalam kita akan menjalankan ibadah, terutama lagi ibadah sholat seperti adzan dan iqamah ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Al-Adiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamda yu'abina yukabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yamajjala wal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulikal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa qadril azim. La haula wa la quwata illa billahil azim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qina jannata mal abrar ya aziz ya ghafar rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.